Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada sarapan belum? Sudah? Alhamdulillah. Oh, sudah. Ini udah pada hadir? Oh, ada 24 orang. Oke, perkuliahan sebelum saya mulai perkuliahan pada hari ini, kita perkenalan dulu ya. Ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya atau sudah pernah saya ajar saya beri mata mata kuliah yang lainnya? Belum, Bu. Oh, belum ya, kita kenalan dulu, oke. Saya Ibu Widya Nengsi. Saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan materi mata kuliah teori pengambilan keputusan. Oke, di mana materi perkuliahan tersebut adalah 3 SKS ya. Nah, biasanya saya pribadi itu sebelum memulai perkuliahan dengan sesi perkenalan, saya juga akan menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang saya gunakan gitu ya. Saya akan menyesuaikan dengan RPS-nya yang saya buat di sini dalam materi teori pengambilan keputusan ya. Adapun pertemuannya itu 14 kali pertemuan, tetapi sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Oke? Nah, selain itu juga penilaiannya itu saya ambil dari presensi ya, terus ada tugas. Itu nanti kesepakatan kita bersama apakah itu dari tugas makalah, kita presentasi makalah kelompok ya atau perseorangan. Terus juga penilaian saya ambil juga dari nilai UTS dan UAS ya, yang pasti seperti itu. Nah, sebelumnya nih saya mau kita kesepakatan dulu. Apakah setuju nanti ada tugas dari saya untuk penambahan nilai sebagai metode pembelajaran dari Ibu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju Setuju, ya. Bu. Ada usul nggak? Ide tugasnya seperti apa? Kalau saya sendiri ya lebih senang begini. Kalian membentuk nanti dibuat kelompok tugas. Ada berapa nih dalam satu kelas dibagikan itu biasanya saya 8 kelompok saya bagi karena jadwal yang sudah ditetapkan juga kita ada beberapa kali ya agar kita lebih efektif. Nah, itu dibikin 8 kelompok. Nah, kalian menyiapkan makalah yang sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu teori pengambilan keputusan, ya. Tidak boleh menyimpang dari manajemen, ya. Silakan. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama, gitu, melalui apa? Kalian presentasi dulu makalah, dan kita akan membuat diskusi, sesi tanya jawab, dan dibahas saat itu juga, agar lebih mengerti, gitu. Mahasiswa biasanya akan lebih mengerti kalau dibuat seperti itu. Kalau hanya penyampaian teori saja, biasanya mahasiswa tidak bisa tidak bisa cepat menangkap gitu, mengaplikasikan langsung. Jadi kalau seandainya diberi tugas seperti itu, dengan kita presentasi makalah, kasusnya sendiri, permasalahannya sendiri, kalian mahasiswa yang membuat biasanya akan lebih cepat ditangkap gitu, dan materi perkuliahan juga akan cepat diserap oleh mahasiswa. Oke, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai saja dengan materi perkuliahan kita pada hari ini. Di sini yaitu aspek rasionalitas pengambilan keputusan. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan aspek rasionalitas ya? Aspek rasionalitas memandang pengambil keputusan sebagai manusia rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman nilai di dalam lingkup keterbatasan-keterbatasan tertentu. Lanjut. Nah, adapun langkah-langkahnya dalam aspek rasionalitas ini menurut teori ya, bisa dilihat di layar. Jadi saya bisa simpulkan saja bahwa dalam sebuah aspek
proses pengambilan keputusan atas dasar pandangan rasionalitas selalu menempatkan penetapan masalah dengan jelas sebagai langkah awal proses pengambilan keputusan. Ini lebih terarah lagi ya sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Berikutnya. Oke. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa rasionalitas itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Aspek tersebut menegaskan bahwa rasionalitas terbatas ya, bond rationality. Maksudnya adalah aspek tersebut menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi yang terbatas untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi beserta konsekuensinya. Sering nih di dunia kerja sebagai leader di sini atau manajer ya ditempatkan kepada pengambilan keputusan yang harus cepat dan tepat dengan informasi yang terbatas. Itu nanti akan kita contohkan. Nah, ini perbedaan aspek rasional dengan aspek rasional normatif dengan aspek rasional terbatas ya. Normatif satu, pengetahuan dan informasi yang selalu tersedia ya, selalu tersedia. Yang kedua, pengambil keputusan berbiaya sangat murah atau mendekati tanpa biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat bebas nilai. Yang keempat, seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan solusi dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat. Nah, yang keenam, solusi yang dipilih adalah terbaik bagi organisasi. Nah, di sini dijelaskan aspek rasional terbatas atau deskriptif ya. Pengetahuan dan informasi terbatas dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki biaya atau biaya manajerial, biaya informasi. Pengambil keputusan dipengaruhi oleh tingkat preferensi dan nilai dari pengambil keputusan. Yang keempat, hanya sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Dan kelima, dipilih melalui kompromi atau saling tawar dan akomodasi antara koalisi organisasi. Yang keenam, solusi yang dipilih memuaskan bagi organisasi. Jadi banyak aspek-aspek rasional yang yang menjadikan kita untuk mengambil sebuah solusi ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat langkah-langkah pengambilan keputusan dalam aspek rasionalitas yang terbatas. Oke. Saya tidak akan menjelaskan ini. Bisa dilihat, lanjut. Attributes of critical thinkers. Maksudnya di sini adalah dari tabel yang di atas tadi ya. Aspek bond rationality menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak selalu mengikuti prinsip rasionalitas, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan waktu. Nah, di sini ya, informasi dan kognitif saya nggak begitu baca. Perbedaan utama antara aspek rasional dan bond rationality pada penentuan kriteria, alternatif solusi dan konsekuensi serta pemilihan alternatif solusi. Nah, di sini ada tidak yang bisa memberikan contoh di dalam hal kita seorang manajer nih, seorang leader untuk sering kali dihadapkan pada permasalahan yang membuat dia harus memberikan solusi dengan informasi yang terbatas. Dia harus memberikan solusi, dia harus memberikan keputusan yang cepat dan tepat dengan informasi yang terbatas. Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Ini udah thank you. Seperti Ibu ya. Ibu di sini sebagai dosen kalian memberikan kuliah materi teori pengambilan keputusan. Nah, kalau di dalam Zoom saya lihat ini Zoom mulai 9.30. Tetapi mahasiswa yang hadir hanya beberapa, separohnya saja. Sedangkan waktu sudah berjalan lebih dari 15 menit misalnya. Saya harus mengambil keputusan seperti apa? Lanjutkan, tetap lanjut saya mengajar dengan konsekuensinya dengan mahasiswa yang hadir seadanya, tetapi materi akan tetap saya berikan.
Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak hadir? Apa yang akan saya ambil keputusan seperti apa yang saya ambil? Sebagai seorang pendidik, ya saya akan tetap memberikan materi saya tadi di Zoom melalui ketua kelas, ya. Mohon ketua kelas materinya nanti bisa di-share atau saya memberikan tugas dan di-share di grup, dikerjakan secara personal, misalnya seperti itu. Nah, terus saya juga memberikan tugas kepada ketua kelas, mohon yang tidak hadir diberikan penjelasan bahwa sebisa mungkin di saat kuliah, walaupun secara daring kalian harus hadir gitu, harus hadir, diusahakan on cam. Kalau tidak bisa hadir, ada keterangan melalui ketua kelas bahwa kalian tidak bisa hadir mengikuti perkuliahan materi pengambilan teori pengambilan keputusan pada hari ini gitu. Yang seperti itu ya. Cepat. Saya harus mengambil sebuah keputusan yang cepat. Kalau diibaratkan kalau dalam sebuah perusahaan seorang manajer sering kali dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang cepat dalam kondisi yang terbatas. Nah, contoh nih, kemarin juga saya mencontohkan di kelas yang lain ya. Misalnya manajer rumah makan itu. Saya ambil contoh manajer rumah makan bagaimana dia menghadapi permasalahan yang ada seketika itu yang dia tidak mengira gitu. Contoh misalnya ada pelanggan yang memprotes, mengklaim bahwa dia tidak mau nih tidak mau bayar makanannya karena ada sesuatu di makanan tersebut, misalnya seperti itu. Saya ambil contoh di restoran, dia memesan makanan, di makanannya ternyata ada ada kecoaknya atau ada rambutnya, ada sesuatu yang membuat dia tidak memutuskan tidak mau makan makanan ini. Dia langsung protes, dia langsung ngotot gitu loh. Dia panggil pelayan, "Hei, ini Mbak, ini makanannya, saya protes ya, saya nggak mau. Ini gimana sih cara masaknya?" Dia bilang, "Ini mana nih manajernya nih? Ini kokinya gimana nih? Siapa nih? Kok bisa ada binatang seperti ini? Amit-amit bisa saya viralkan loh ini." Dia bilang gitu. "Bisa tutup loh usaha ini." Dia bilang. "Bisa tutup nih restoran kalian kalau saya viralkan. Saya nggak bisa nih seperti ini. Panggil nih manajer kalian." Si si pelayan udah ketakutan duluan, udah keringet dingin dia menghadapi pelangganan yang ngoceh-ngoceh seperti ini ya. Dia bingung, dia panggil lah. "Oh, mohon maaf, Pak." Apa yang harus dilakukan pelanggan? Dengan terlebih dahulu dia mengucapkan maaf gitu ya. "Oh, mohon maaf, Pak. Bisa saya ambil makanannya, saya ganti yang baru gitu." "Oh, nggak bisa. Saya pokoknya udah nggak ini akan saya viralkan pokoknya. Saya nggak terima yang seperti ini. Restoran kelas bintang 5 seperti ini kok menyajikan makanan seperti ini, nggak bisa." Dia bilang, "Panggil manajer kamu." Gitu. Biasanya kalau tempat makan yang berkelas gitu dia nggak mau dihadapkan pada pelayannya saja yang menghadapi ya, dia maunya manajernya langsung. Manajernya dipanggil. Mohon maaf, Bapak, ya, ini ada apa ya saya dengar makanannya kurang ini ya Pak, gitu. Saya mohon maaf sebelumnya." Iya, ini bagaimana? Anda sebagai seorang manajer, kok bisa membiarkan hal tersebut terjadi? Ini sangat-sangat sangat sangat buruk sekali, pokoknya saya tidak terima. "Iya, mohon maaf Pak, saya akan mengganti makanannya Pak ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." Koki sudah mempersiapkan makanan yang baru, diambil dan yang mengantarkan kepada pelanggan adalah manajernya secara langsung dan manajer tersebut akan bilang, "Bapak, ini makanannya saya ganti," gitu. "Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanan dan Bapak tidak perlu membayar," gitu. Sekali lagi dan kami berjanji semoga tidak akan ada lagi kelalaian seperti dan kecerobohan seperti ini ya Pak ke depannya gitu. "Mohon maaf ya Pak sekali lagi." Ya oke lah saya maafkan. "Mohon maaf ya Pak."
Jangan sampai ini menjadi tersebar luas karena memang kami juga tidak menginginkan hal tersebut seperti itu. Bahasa-bahasa yang seperti itulah yang dikeluarkan seorang manajer untuk menyelamatkan eh, pekerjaannya, menyelamatkan kredibilitasnya juga sebagai manajer di rumah makan tersebut. Ya, nah ada contoh lagi kasus nih, yang ada yang viral itu eh, ada kue cookies di mall, saya lupa. Nah, padahal kue cookies tersebut adalah kue yang mahal, ya. Ternyata pelanggannya atau apa kita kan sering ya dihadapin seperti itu persaingan-persaingan yang seperti itu sering sekali ya entah itu dilakukan oleh pihak pesaing, pihak rumah makan atau dia juga menjual cookies sejenis tapi dengan merek yang lain kita kan tidak tahu ya. Ada di situ dipiralkan di media sosial ada tikusnya di etalasenya. Wow, sangat-sangat merugikan sekali karena itu padahal adanya di mall besar ya, cookiesnya juga tidak murah harganya. Apa yang harus dilakukan? Dia tutup sementara, outletnya dia tutup dan dia perbaharui dan semua dia share melalui media sosial. Ya, apa yang dilakukan manajer perusahaan tersebut? Etalasenya dia ganti, yang lebih lebih safety ya. Terus dia juga melakukan pembersihan total di rumah makannya semua, tetapi semua di-share secara medsos ya, secara transparan di medsos dia dilakukan semua itu untuk mengembalikan citra brandnya ya, citra rumah makannya gitu loh. Karena sayang kalau kita kita langsung putus asa, kita menutup sedangkan itu bukan cookies ecek-ecek istilahnya, bukan brand ecek-ecek, dia akan ruginya lebih parah lagi. Bagaimana caranya untuk mengembalikan image itu ya memang mungkin butuh waktu lagi ya untuk mengembalikan kembali citra merek mereka gitu. Tetapi itulah yang harus dilakukan seorang manajer di dalam dia mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat dan istilahnya tuh dia harus mengambil keputusan yang meminimalisir permasalahan yang ada gitu. Sehingga meminimalisir lagi resiko ke depannya gitu. Nah, bisa jadi dengan teori dia seperti ini, dengan mempublikasikan secara luas apa yang mereka lakukan eh, di eh, di outlet mereka dengan mereka menyebarkan secara transparan di medsos. Ini loh yang kami lakukan di outlet kami dengan melakukan pembersihan yang luar biasa. Setiap sudut dibersihkan. Terus dia juga melakukan pelatihan kepada pelayan-pelayannya bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Apakah dia juga melakukan trik tersendiri harga cookiesnya agak agak dimurahin dari sebelumnya atau gimana atau dia memberikan promo-promo yang menarik lah ya untuk mengembalikan kembali citra brand mereka yang seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh di dalam dunia pekerjaan ya. Kita sebagai seorang leader yang apa dihadapkan pada kondisi untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Oke? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, tidak tidak masalah. Saya akan menjawab. Kita sharing bersama di sini. Tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu. Ibu Ya. izin bertanya. Oke. Dea. Dea. Mm-mm. Oke, Apa Bu. Dea? Eh, Mm-mm. jadi ada persoalan ya yang kaitannya di bisnis yang kebetulan saya juga ngejalanin tentang Oke. bisnis gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi seorang leader atau Mm. mentor pada Mm-mm. saat pengambilan keputusan itu melakukan tertutup atau Mm-mm. sepihak saja gitu, tanpa terlebih dahulu komunikasi ke timnya atau bawahannya. Mm-mm. Apakah kita patuh mengikuti dari keputusan tersebut, Bu, atau bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Oh, ya, terima Terima kasih kasih. Dea ya. Nah,
seringkali memang inilah kembali kepada pribadi, ya, pribadi pimpinan itu masing-masing gitu. Seharusnya saya mencontohkan yang sebaiknya aja ya, yang seharusnya saja gitu ya. Memang keputusan pimpinan itu bersifatnya mutlak ya dan mengikat. Ya, hasil keputusan seorang pemimpin itu sifatnya mutlak dan mengikat. Tetapi sebelumnya dia seharusnya ya dia mendiskusikan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini mungkin dilakukan tertutup. Mungkin begini maksudnya. Setelah dia melakukan diskusi dengan pihak-pihak tertentu, dia akan panggil nih karyawannya yang yang bermasalah atau ada permasalahan apa di perusahaannya, dia panggil. Jadi itulah pentingnya seorang pimpinan mengumpulkan semua informasi baik di dalam maupun di luar. Nah, keputusan tersebut sebelum dia ambil, kata kamu tadi kok sepertinya tertutup. Mungkin tidak tertutup, tetapi dia panggil semua pihak-pihak tertentu. Mungkin divisi keuangan dia panggil direktur keuangannya. Dan yang karyawan dia panggil dulu ke HRD-nya. Yang seperti itu. Terus logistik siapa? Ya, dipanggil semua gitu loh. Nah, yang terjadi seperti apa? Misalnya yang terjadi di sini di bagian apa? Kamu di bagian apa? Misalnya. Kalau di bisnis tuh kayak ibaratnya tim, Bu. Jadi emang ada sih kayak misalnya bagian admin kayak gitu. Jadi si leader atau mentor itu hanya berkomunikasi tentang di bagian admin produksinya aja kayak gitu, tanpa melibatkan kan saya juga termasuk kayak bagian tim intinya juga. Jadi kalau misalnya ada keputusan, ya cuma terima, beres aja atau selesai saja gitu. Jadi, ya udah beberapa ini sih selalu mengikuti aturan mereka, Bu. Oke, oke, baik ya. Itu bisa kamu sampaikan kalau ini permasalahannya ya, kalau yang seperti ini, kalau di permasalahan kamu, kamu bisa sampaikan ke atasan kamu yang di atas kamu dulu. Ya, alangkah baiknya ini saya mengusulkan seperti ini gitu. Kok yang diambil selalu bukan masukan dari kita ya, padahal masukan kita kan juga bagus. Seperti itu ya, karena saya nggak mengalami langsung di sini gitu ya. Menurut saya sih kembalikan lagi nih ke dia. Nah, ini di atasnya dia kan pasti ada atasan lagi ya. Iya, Ibu. Nah, itulah memang kembali ke sifat pemimpin itu masing-masing. Kalau yang seperti yang saya contohkan tadi itu, alangkah baiknya ini kita kan belajar ya sebagai seorang mahasiswa. Kita belajar diri kita nanti jangan seperti dia. Kan kita mau Dea pengen menyelesaikan S1 ya. Nah, itu nanti kan bermanfaat untuk pekerjaan Dea kan, ya. Nah, Dea tidak selamanya kan mau menjadi karyawan biasa kan. Nah, Dea juga mau kuliah seperti ini, Dea juga pengen memiliki jenjang karir yang baik, ya kan? Nah, kalau Dea nanti sudah selesai nih kuliah, insya Allah akan mendapatkan karir yang baik lagi gitu. Kalau Dea ternyata setelah lulus kuliah mendapatkan di posisi yang tadi itu, ya, yang leader yang Dea tidak suka caranya seperti itu, Dea bisa mengimplementasikannya nanti di saat Dea di posisi itu. Oke, nah seperti itu. Jadi enggak kalau aku nih nggak mau seperti itu. Aku akan mendengarkan, aku akan mensaring ide-ide bawahan aku. Oh, why not gitu kita briefing dulu nih, ya kan? Kita briefing dulu sebelum ide tersebut nanti akan disampaikan ke atasan lagi yang lebih tinggi. Iya kan? Bagaimana ini seharusnya packagingnya harus seperti ini. Loh, kalau packaging kita seperti ini terus misalnya nih saya kurang ini ya, ini saya mengibaratkan saja. Misalnya packaging jualan kamu ini kalau menurut Dea, kalau menurut saya ini terlalu kuno. Sekarang banyak kok yang cantik gitu. Nah, kalau kita begini terus kita akan kalah dengan sebelah misalnya. Iya kan? Nah, kok atasan Dea yang lihat Dea tadi nggak mau, dia hanya mendengarkan yang ini aja nih.
Mungkin ada sentimen tersendiri nih dia terhadap Dea. Mungkin kan kita kan nggak tahu ya Dea. Nah, sentimen sendiri karena pendapat Dea nggak pernah didengar gitu. Wes lah ya. Tapi kalau seandainya dia terjadi masalah, ya dia diem aja, cuman senyum-senyum aja. Nah, kan nggak diterima juga yang itu dari atasan yang lain, iya kan? Dari manajer kita yang tertinggi nggak diterima juga tuh ide dia ternyata itu. Nah, kan ide aku kan yang diterima. Seperti itulah misalnya. Jadi kalau seandainya nantinya dia menjadi posisi seperti itu, dia jangan seperti itu. Kita selalu harus mau mendengarkan masukan-masukan dari karyawan yang lain, tim kita, karena semua itu kalau kita tidak bekerja secara teamwork, ada teamworknya, sesuatu itu percaya deh ya, seorang pemimpin yang baik itu bisa memanajemen timnya dengan baik. Bagaimana caranya? Kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader harus bisa membuka gitu loh. Kita harus bisa memancing tim kita itu mengeluarkan ide-ide mereka. Jangan kita duluan yang menyampaikan, "Oh, kalau saya maunya seperti ini." Gitu, jangan. Ada nggak misalnya rapat nih, kita meeting nih dengan tim kita yang kecil. Nih ya, kita ada project baru yang kemarin nih yang disampaikan sama bos. Begini projectnya seperti ini. Aku mau denger dulu. Jangan anggap deh aku sebagai pimpinan kalian di sini, di tim ini. Aku mau denger dulu deh ide-ide cemerlang dari kalian. Nah, kita akan putuskan bersama yang mana nih yang akan kita pakai, rancangan seperti apa yang akan kita pakai. Sebelumnya nanti aku yang akan melihat dulu gitu, aku akan validasi kembali, aku akan apa namanya membuat laporan dulu sebelumnya juga sebelum ke pimpinan yang di atas, aku juga akan sharing lagi kembali ke kalian finalnya seperti apa. Nah, berarti ini kerja kita bersama loh ya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu, itulah perlunya memang kita belajar untuk melihat sesuatu itu ya, apa yang kita hadapi dalam keseharian itu yang menjadikan ilmu kita yang paling-paling mahal. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita hadapi, kita pernah belajarlah untuk sharing kepada orang yang kita anggap lebih dari kita deh ya. Harus itu, jangan kita belajar, perlu memang kita mendengarkan orang yang gimana gitu di bahwa kita perlu, tetapi yang bagusnya kita belajarlah untuk sharing kepada orang yang kita anggap lebih tahu daripada kita gitu. Jangan kitanya menganggap diri kita yang lebih tahu dari orang itu. Kita selalu memposisikan kita ini tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Kalau menurut Ibu ya. Jadi kita dengarkan dulu orang bicara, kita diam dulu di saat itu, kita terima, oh kita akan tahu karakternya teman satu tim kita nih seperti ini, misalnya Zaidan. Kita dengarkan dulu Zaidan bicara, Nurul, Rani bicara seperti apa, kita dengarkan dulu. Oh ya, oh aku tahu karakternya Zaidan seperti ini nih, misalnya. Oh dia maunya seperti ini nih, ide dia bagus sih, tapi dia mau kok menerima walaupun dia menggebu-gebu dulu di awal, dia emosi dulu di awal, tapi dia mau kok menerima ide kita semua, seperti itu ya. Jadi kita selalu memposisikan diri kita itu sebagai orang yang belum mengerti gitu atau sedikit mengerti, merendahlah dulu kita untuk tahu yang lebih bagus lagi. Ya, ada lagi? Ini Baik, seru, Ibu. makin seru nih, makin Banyak. siang. Sama-sama. Kalau ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan materi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya semua pada hari ini. Semoga perkuliahan kita walaupun dilakukan secara Zoom online bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa pesan Ibu tadi bisa mungkin dibagi mulai kelompoknya untuk kita melakukan diskusi bersama nanti di kelas ya, sehingga kita bisa sharing bareng ya, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi bersama, kita bisa mungkin bisa membantu gitu menghadapi permasalahan-permasalahan
yang kita hadapi dalam kesehariannya ya, karena di sini mata kuliahnya adalah teori pengambilan keputusan ya. Oke, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya semua ya.